pemeriksaan lidah secara tabung, setelah tabung disiapkan, maka sebaiknya yang pertama-tama adalah melakukan pelabelan. Pelabelan ini saya lakukan terpisah, di sebelah sini O, sebelah sini H. Kenapa? Karena ketika kita melakukan inkubasi pada suhu 50 derajat Celcius, itu O diinkubasi selama 4 jam, sedangkan H diinkubasi selama 2 jam. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita ketika melakukan pengamatan, jadi tidak mengganggu bagian antisera yang lain. Cara kerjanya adalah, pada tabung pertama itu diisi sebesar 1,9 mili NaCl 0,9%, sedangkan pada tabung yang lain diisi cuma 1 mili NaCl 0,9%. Kemudian, pada tabung 1 kita isi 100 UL serum atau plasma pasien yang akan diperiksa. Kita isi dulu 1,9 mili pada tabung pertama. Kemudian kita isi NaCl sebanyak 1 mili pada tabung kedua dan seterusnya. Kemudian kita pipet 100 UL serum hanya pada bagian tabung pertama masing-masing antisera. Kemudian kita pipet 1 mili dari tabung pertama dan pindahkan pada tabung kedua. Lakukan hal tersebut dari tabung kedua ke tabung ketiga dan seterusnya. Pada tabung terakhir, 1 mili dari tabung terakhir itu bisa dibuang ke tempat limbah. Setelah selesai, kemudian diteteskan dengan antisera sesuai dengan label. Masing-masing tabung diteteskan 1 tetes antisera secara tegak lurus. Dan seterusnya. Kemudian homogenkan masing-masing tabung. Kemudian masukkan ke dalam inkubator suhu 50 derajat Celcius. Untuk reagen O, ini diinkubasi selama 4 jam. Sedangkan untuk reagen H diinkubasi selama 2 jam. Kita lanjutkan dengan kelompok antisera H. Ini setelah selesai melakukan pengenceran, kemudian tambahkan masing-masing 1 tetes antisera sesuai dengan labelnya. Kemudian diinkubasi kelompok antisera H
pada suhu 50 derajat selama 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian tabung antisera H dikeluarkan dan di suhu ruangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan. Setelah di suhu ruangan, maka yang pertama-tama kita lihat adalah pola di dasar tabung. Apakah terdapat sedimen atau aglutinasi yang bentuknya melebar dengan pola irregular? Jika tidak ada, maka berarti tidak terdapat aglutinasi pada tabung. Yang pertama kita lihat adalah pada tabung H, kita mengambilnya berurutan sesuai dari pengenceran yang terendah. Ini kita lihat di dasar tabung apakah terdapat sedimen yang bentuknya irregular. Dan ini pada tabung pertama tidak ada. Pada tabung kedua juga tidak terdapat. Diteruskan sampai tabung ke-8, diamatinya. Ini adalah tabung ke-8 dari antisera Salmonella typhi H, juga tidak terdapat sedimen yang bentuknya irregular di bagian dasar tabung. Berarti pada antisera H itu tidak terdapat aglutinasi sama sekali baik dari pengenceran rendah sampai ke tinggi. Kita lanjutkan pada antisera AH atau paratitik A yang H. Nah, ini di bagian bawah terlihat ada agregat dengan pola yang irregular. Kemudian jika terdapat seperti ini, bisa kita goyangkan perlahan tapi jangan dikocok untuk melihat pola sedimennya. Kalau H itu agregatnya flokular seperti awan dan mudah pecah. Jadi boleh kita sentil seperti ini perlahan. Nah, ini ada polanya terbentuk seperti awan, agregatnya flokular. Dibandingkan dengan yang negatif dari H tadi, itu tidak ada sama sekali agregat di bagian bawahnya. Ini kita amati, pada tabung pertama ada, kemudian pada tabung kedua juga masih terlihat agregat kecil halus bagian bawahnya, dan bisa digoyang. Coba goyang dulu. Ini terdapat awan lagi yang melayang. Kemudian pada pengenceran selanjutnya ini masih terdapat agregat kecil. Kita coba goyang lagi. Sangat halus sekali ya, sangat halus sekali awannya. Ini masih ada. Kemudian pada tabung keempat ini sudah tidak terlihat lagi, sudah tidak ada agregat lagi di bagian pola dasar tabungnya. Kemudian pada antisera BH atau Salmonella typhi B untuk yang H, ini terdapat agregat yang melebar di dasar tabung, dan bila kita sentil juga terdapat seperti awan. Nah, seperti itu. Pengamatan dilakukan sampai ke 8 tabung, di mana tabung terakhir yang menunjukkan adanya agregat atau aglutinasi itu menunjukkan titer Widal. Jadi jika seandainya sampai tabung keempat terdapat masih sedimen atau agregatnya, sedangkan tabung kelima tidak ada, berarti titer itu sampai di sini. Untuk pembacaan antisera Widal O, itu juga dilihat pola di dasar tabung, apakah terdapat sedimen atau adanya aglutinasi yang melebar dengan pola irregular. Kemudian diangkat tabungnya, ini sudah saya angkat, diamati bagian bawahnya. Ini terdapat aglutinasi.
Saya bandingkan dengan yang tidak ada aglutinasi sama sekali. Ini tidak ada aglutinasi sama sekali, bersih. Sedangkan ini ada bagian bawahnya yang membentuk oleh agregat dengan bentuk irregular atau monoton. Kemudian digoyangkan tabung secara perlahan. Sekali lagi jangan dikocok keras. Pada bagian O ini agregatnya berupa granular, halus tapi jelas dibandingkan dengan yang H. Ini agregatnya tetap kuat dan jelas. Butir-butirnya lebih kuat daripada yang H. Pembacaan juga dilanjutkan pada tabung berikutnya. Ini juga masih terdapat aglutinasi di bagian dasar tabung. Dia masih kuat di bagian bawah tabung. Dibaca sampai ke 8 tabungnya, sama seperti yang bagian yang H. Tabung terakhir yang menunjukkan aglutinasi itu adalah sama dengan menunjukkan titanida.